Halo, yes, this is Dewi dan Dewi kembali lagi ngebahas seputar wewangian lagi. Dan kali ini gue pengen bikin, yes, this is like, kalau dibilang top list bukan juga, tapi ini adalah 10 parfum di koleksi gue yang wanginya it's all about coffee. Oke, jadi wangi-wanginya itu mengemphasize atau menonjolkan nuansa atau notes aroma coffee gitu. Jadi buat lo yang penasaran pengen ngobrol-ngobrol seputar wewangian yang aroma kopi, dilanjut ya. Ya, gue adalah seorang yang penikmat kopi. Gue juga bahkan saking sukanya gue sempat beberapa tahun belakangan ini sampai dengan tahun 2020, I believe 2021, no, gue sampai lupa urusan tahun. Gue sempat membuka coffee shop gitu. Dan ya mudah-mudahan nanti buka lagi. Well, I don't know, I'm not sure. Many things going on in my life. So, well anyway, jadi gue segitu cintanya sama kopi. Kopi adalah minuman yang must have item dalam hidup gue. Kalau tidak, kepala gue bisa pusing, kayak kurang berapa on gitu roh gue. Oke, anyway, juga di urusan wewangian. Note coffee atau nada dari aroma kopi itu adalah salah satu nada yang sangat gue sukai. Nah, di sini gue pengen share 10 parfum yang mengusung tema kopi. Di sini juga ada satu honorable mention karena gue tidak punya parfumnya, tapi yes, di sini gue nggak punya kerpean. Oke, gue tidak memegang apapun, kerpeannya gue tutup, tidak dibuka sama sekali. Ayo kita obrolin tentang wewangian aroma kopi. Yang pertama yang gue bilang adalah honorable mention. Jadi ini urutannya gue ngomongin tentang parfum lokal dulu. Parfum lokal, kalau kita ngomongin tentang parfum lokal aromanya ke arah gourmand atau yang ke arah makanan, yang wanginya ke arah makanan, karena note coffee itu cenderung ke arah gourmand, walaupun tidak semua dengan sentuhan kopi itu langsung kesannya gourmand yang edible atau yang bisa dimakan. Tapi jadi ada nuansa sedikit ke arah gourmand atau ya biasanya manis-manis pahit gitu, selayaknya kopi. Well anyway, dari pasar lokal ngomongin gourmand ada yang namanya House of Medici. House of Medici ini gue sempet sniff, tapi gue sendiri nggak punya. Yang gue punya cuma lilac wine, which is tidak mengemphasize aroma kopi. Yang mengemphasize aroma kopi di sini ada dari House of Medici itu kalau nggak salah ada Maria Constantin kalau nggak salah. Juga ada yang namanya Infatuation of Edward Teach, yes, Infatuation of Edward Teach. Dua itu mengemphasize aroma kopi. Yang Maria Constantin kalau nggak salah gue sempat sniff dan gue agak lupa ingat wanginya. Silahkan dikepoin. Tapi kalau nggak salah House of Medici ini banyak banget yang sold out gitu. Jadi stok habis. Gue nggak tahu memang lagi dalam proses produksi atau memang sudah tidak produksi gitu. Sekarang kita masuk 10 parfum yang ada di koleksi gue yang mengusung tema kopi. Tapi jujur aja gue tidak mencek satu persatu semuanya. Ini adalah 10 yang came into my mind. Yang, oh ya ini kopi. Oke. Terus, sorry banget, ada beberapa yang juga discontinue. Dan susah, hard to find, I believe. Gitu, jadi perlu effort. Dan kalau untuk, apalagi ya, di mana belinya. Dan harga-harganya mungkin tidak semua bisa gue share. Karena gue sendiri udah lupa sebagian. Terus gue belinya dari pre-love dari temen. Jadi gue nggak mungkin untuk nge-share gue belinya di mana. Silahkan dikepoin toko-toko andalan Anda bisa memprovide atau tidak. Oke. Satu-satunya produk lokal yang came into my mind pada saat ngomongin kopi itu ada yang namanya Caf River Oud, walaupun judulnya Oud dan iya ini memang ke arah Udi, tapi ini once again seperti yang gue share waktu di video gue waktu gue unboxing, ini aromanya mengarah ke, kalau dari Montal itu ada Intense Cafe, kalau dari Mancera itu ada Roses Vanille. Jadi itu kalau di Roses Vanille memang tidak mengemphasize aroma kopi, dia ya rose and vanilla, tapi nuansa wanginya mirip-mirip dan wangi River Oud ini somehow di hidung gue ada whiff slightly ke arah coffee. So ya, yang menurut gue agak mengingatkan nada gourmandnya itu, nada yang manis-manis gourmand-ish gitu, itu ada di sini yang slightly ke arah kopi menurut gue, selain dari vanilanya. Oke. Caf yang seperti ini, Caf River Oud, yang botolnya hitam. Oke.
Gue taruh sini deh. The next one ini gue baru akuisisi. Ini adalah pre-love dari salah seorang fragrance brother gue. Yes, gue nggak tahu gue boleh mention atau tidak. Jadi gue juga penasaran dari Thierry Mugler. Thierry Mugler dengan Amen-nya yang selalu dengan ada notes-notes yang dia usung, ada pure tonka, pure havan, dan ini adalah pure coffee. Oke, ini adalah pure coffee yang menurut gue ini nuansa dari designer-ish fragrance-nya yang perfumingnya tuh masih kencang banget. Jadi lo bukan berasa kayak mandi kopi, tapi wangi parfum yang ada nuansa kopi hitamnya, kopi hitam yang encer menurut gue. Jadi bukan kopi hitam yang pekat, yang langsung buff, Arabica gitu. No, ini jadi kayak kalau lo minum kopi Robusta or kopi-kopi kopi sobek, bukan kopi seduh, oke, kopi-kopi sobek yang encer gitu. Dan menurut gue to be honest, ini gue kayak karena hype-nya untuk Amen itu sesuatu banget, jadi banyak banget cowok-cowok yang suka banget ngumpulin pure collection dari Amen Angel Thierry Mugler, oke. Nah itu pada saat gue sniff ini gue mengerti notes dari kopinya, tapi to be honest with you, kayak gue ngerasa, I've sniffed, gue sudah pernah menghidup beberapa wewangian kopi yang jauh lebih berasa kopinya, oke. Jadi for me, ini kalau emang lo masih bisa dapat, mungkin bisa dicoba gitu ya. Karena ini kalau nggak salah, I believe udah discontinue. Sorry kalau gue salah. Tapi ya yang intinya susah dapat, dan ini mengusung tema kopi dari Amen Thierry Mugler. Berikutnya ini kita udah masuk designer berikutnya ada dari Givenchy. Ini juga keluaran tahun lawas, jadi maksudnya ya nggak selawas-lawas itu, tapi I believe sudah di-discontinue dan dapetinnya susah. Tapi kalau lo penasaran wanginya kayak apa, mungkin lo bisa kepoin di e-commerce yang available, yang menyediakan di can-nya, oke? Ini adalah Givenchy Very Irresistible yang kayak gini. Botolnya lucu, segitiga dengan gradasinya, ini lucu banget. Dan ini juga kembali intense dengan nuansa perfumey. Ini karena memang di marketing juga buat cowok ya, sama kayak yang seperti ini. Jadi ada nuansa parfum cowok-ish gitu loh. Cuman ya masih it's a gourmand, dan gue tidak pernah mengenderisasi wewangian. So buat gue ini enak banget. Bedanya dengan yang ini lebih manis, ini lebih berasa slightly black coffee-nya. Kalau ini tuh sentuhan kopinya tuh yang sentuhan aman lah gitu. Dan wanginya bergabungnya dengan yang aroma soapy. Kalau ini yang clean soapy tapi ada sentuhan kopi. Jadi kayak kalau lo habis mandi pagi-pagi, siap-siap berangkat kerja or something gitu, terus udah pakaian kantor udah siap, dan kayak ada sedikit ada whiff of coffee. Jadi bukan yang nih kalau emang lo pengen cari, wah ini berasa banget kopi ya, no, this is not for you. Sama juga dengan kayak gini, kayak ya gue ngerti ada aroma kopinya, tapi kayak pengen gue boost dengan sesuatu yang ada di sini nanti, oke? Yang ketujuh ini kembali dari designer, tapi kali ini yang di marketing untuk ciwi-ciwi atau perempuan atau wanita gitu, for women. Cuman sebenarnya ini ya bisa aja dipakai anyway, cuma botolnya aja tampilannya kayak it's classy, it's classic buat gue. Ini adalah yang dari Yves Saint Laurent atau YSL, yes, yang aromanya gourmand, tidak lain dan tidak bukan adalah Black Opium. Yang gue punya ini adalah the original, yang memang masih sangat pekat dengan nuansa gourmand yang ke arah chocolatey, terus vanilla, coffee. Jadi buat gue ini buat lo yang bermain di pewangian designer dan pengen aroma gourmand, Black Opium, walaupun kayak udah sebagian orang udah meninggalkan wangi-wangi yang seperti ini. Yes, but this is for me ada nuansa like, ya sesuai dengan judulnya, it's black, jadi berkesan dark, berkesan noir, dan ada sentuhan, kalau buat gue ini kesannya kopi manis gitu. Jadi kopi manis tapi tidak terlalu milky, arahnya tuh nggak ke milky tapi sweet buat gue. Oke, sekarang kita udah masuk ke niche. Buat lo yang suka untuk ngekepoin wangi-wangi yang notesnya berasa banget, biasanya mulai merambah ke niche. Jadi karena pengen melihat atau menyium atau mendeteksi wangi-wangi, aroma-aroma yang memang spesifik gitu. Bisa jadi itu adalah solid note yang memang menonjolkan satu mengusung wangi tertentu, atau wangi-wangi yang memang secara keseluruhan pada saat kita cium itu kita bisa mendeteksi dengan baik adanya nuansa
wangi tertentu. Apakah itu vanilanya berasa, kopinya berasa, dan di sini gue mengangkat tema kopi. Di nomor 6, gue salah melulu kan. Pokoknya gue angka-angka tuh gue nyerah, oke. Berikutnya ini adalah dari Gallagher. Gallagher sendiri gue tuh sebenarnya nggak begitu nyaman dengan house ini karena gue merasa dia banyak memakai nuansa raw materials yang di hidung gue tuh berasa kurang nyaman, kayak sense of naturalistiknya itu gue kurang dapat. Ini kembali ke preferensi karena untuk suatu produk seni itu orang kembali ke preferensi pribadi, dia bisa menikmati atau tidak. Lo bisa menikmati yang abstrak atau enggak. Abstrak yang seperti apa yang lo bisa nikmatin, atau lo harus yang realistis, surrealistis, or naturalis, or anything. Lo lebih bisa menerima karya seni yang seperti apa. Nah, untuk Gallagher, untuk di dunia wewangian, sama juga halnya dengan yang kronik tuh siapa ya? Kok gue lupa, Byron. Itu gue, walaupun gue merasa this is nice, this is rounded gitu ya. Cuman ada raw materials yang di hidung gue tuh merasa kayak somehow it's kinda cheapy, you know. Kayak gue ngerasa kok ini agak mursidah ya kesannya gitu. Karena dia ke arah kayak sirup-sirupan gitu. Kayak terlalu penuh dengan penguat rasa gitu. Well, untuk dari House Gallagher di sini yang nuansanya kopi itu adalah Carpe Cafe. Yang kayak gini, ini Carpe Cafe. Dulu kayaknya sempat di discontinue, terus dia sempat re-release. Gue nggak tahu apakah itu limited edition atau apa. Tapi ini adalah Carpe Cafe yang memang dari judulnya aja sudah mengusung it's a cafe gitu. Jadi wanginya ini agak unik dan ya kembali niche itu sangat unik dan tidak semua orang langsung bisa menikmatinya. Ini termasuk yang polarizing atau like and dislike, atau lu perlu pelajari lebih lanjut lu bakalan suka apa enggak, karena ini juga bukan love at my first sniff buat gue sendiri. Jadi wangi kopinya itu bercampur dengan wangi cypress atau kayak daun-daunan, kayak kalau kita lagi ngopi di hutan pinus dan kayak ada something yang agak creamy gitu. Creamy-nya ini juga kayak bukan kopi yang creamy, tapi kayaknya pengaruh dari aroma fig di sini. Jadi kayak green tapi agak creamy, terus ada aroma kopinya. Jadi kayak kalau ngopi di hutan pinus saja, tapi ada kayak kabut-kabut gitu loh. Terus ada nuansa manis-manis, mungkin ada yang lagi di situ ada buah ara or something gitu ya. Jadi wanginya itu creamy, green, tapi ada base, ada aroma kopinya. Kopinya yang kayak apa? Kopinya tuh buat gue ini termasuk kayak kalau lo tahu macchiato, arahnya tuh lebih ke macchiato, blend of slightly ada milky-nya, ada creamy-nya, terus ada manis dan kopinya. Jadi tapi ada nuansa greennya gitu. Jadi this is a very unique one dari Gallagher yang menurut gue nggak terlalu berkesan sintetik or kayak sirup-sirupan doang gitu. Lebih kompleks aja nuansa aromanya. So I really like this one, dan kembali karena gue takut ini discontinue jadi jarang gue pakai. Cuman yang ini mulai, kalau designer itu memang di marketingnya untuk kayak lo bisa daily atau lo ya paling pilih-pilih event sedikit. Cuman kalau ini tuh udah mulai mikir nih, ini bakalan gue pakai kemana ya wangi kayak gini. Yes, cuman ya karena masih kebantu dengan nuansa slightly green, masih wearable, lebih gampang untuk lo pakai aja. Next ini udah masuk 5 yang menurut gue langsung bisa gue pinpoint di koleksi gue. This is coffee. Oke, ini dari House of Theo Cabanel. Oke, Theo Cabanel. Pada saat kita ngomongin kopi, ada botol yang seperti ini. Ini adalah Cafe Cabanel, oke? Ini Cafe Cabanel yang dibuat oleh perfumer yang sangat-sangat terkenal, yang benar-benar lagi naik daun, Cecil Zerokian. Ini ada signature touch dari Cecil Zerokian yang nggak langsung boom gitu. Jadi smoothly, tapi ada nada yang sedikit lebih naik di antara yang lain, sementara yang lainnya menjadi background yang cantik. Untuk Cafe Cabanel ini kayak lo lagi berada di suatu cafe atau coffee shop di Italy or somewhere yang juga di situ penuh dengan bebungaan, terus penuh dengan orang yang lagi chatty-chatty. Terus ini wanginya creamy, it's buttery, wanginya
apa ya, lebih lebih kayak cafe latte gitu. Bukan cafe, bukannya cappuccino yang masih intens dengan kopinya, tapi lebih cenderung ke arah cafe latte yang santuy, yang shake, yang kesannya tuh ceweknya tuh yang minum kopi ini lebih stylish and fashionable dengan nuansa pakaian yang ya it's very fashionista style gitu. Dengan wanginya, kopinya tuh sopan gitu. Kopinya tapi tetap berasa nuansa aroma kopinya. I really really like this one. Sampai waktu itu gue ngincar banget ini. Cuman kembali kalau lo pengen kopi gitu, straightforward kopi, this is not for you. Like ya ini kopi yang fashionable gitu. Kopi-kopi yang ibaratnya bukan kopi ala-ala juga ya. Dia kopi ngopi-ngopi cantik gitu. Bukan kopi yang kayak di ruang seduh atau yang memang lu segitu ngulikinnya tentang kopi sampai lu pengen banget yang intens kopinya, yang bitter, yang keluar asam-asamnya dan sebagainya. No, this is sweet, this is mellow, this is nice dengan nuansa-nuansa musik coffee shop yang pelan-pelan, bukan yang jedang-jedung, dan orang citi-catinya juga dengan sopan. So, the next one ini ada Cafe Cabanel dari Theo Cabanel. Oke, gue kayak kebanyakan ngobrolin satu persatu ya. Lanjut, ini udah top 4. Yang keempat, ini gue sebenarnya bingung urutannya gue mau yang mana. Baiklah, gue ambil ini. Ini adalah dari Theodoros Kalotinis yang namanya Coffee Addict. Seperti ini. Ini sempat rame diperbincangkan di antara teman-teman fragrance enthusiast di Indonesia karena memang wanginya adalah wangi kopi. That's it. Kayak kopi, permen kopi kok, permen kopi gitu. Yang straightforward, it's coffee. Ini wangi kayak kalau lo cium, kalau dibilang pewangi ruangan kopi, masih lebih lebih kualitas wanginya ini lebih oke, lebih nggak berkesan terlalu semurah itu cuy, nggak kayak yang room spray yang aroma kopi atau pewangi kopi yang ada di taksi-taksi gitu ya. Tapi kalau lo sempat cium aroma kopi Bali, pewangi ruangan yang kopi Bali, mungkin agak mengingatkan itu. Ini nih si Theodoros Kalotinis ini, Coffee Addict, yang benar-benar judulnya ya it's me, Coffee Addict. Cuman gue jadi merasa kayak gue kurang merasakan kurang kompleks aja wanginya. Jadi ini buat gue cocok banget untuk gue jadiin base wangi yang gue pengen amp up gitu, yang pengen gue tambahin boost lagi dengan aroma kopi. Let's say gue jadiin ini base untuk gue layer dengan ini, atau gue layer dengan ini, atau gue layer dengan ini untuk wow, that's coffee gitu. Sementara untuk ini gue nggak perlu, untuk Carpe Cafe juga gue nggak perlu. Untuk ini gue belum coba, jadi gue nggak bisa bilang. Tapi ini lebih kayak untuk lo mengangkat note coffee untuk parfum-parfum yang ada di koleksi lo. Jadi kalau emang lo merasa kok ini susah banget gue pakai ya karena wanginya tuh bener-bener wangi kopi, seakan-akan cocoknya untuk pewangi ruangan supaya ruangan itu wanginya wangi kopi. Cuman buat gue, ya masa iya sih parfum semahal ini, sebagus ini, gue jadiin pewangi ruangan, no way Jose. So, cocoknya buat gue jadiin base. Kalau dipakai sendirian, paling gue hanya untuk gue nikmati sendiri dengan gue spray sedikit sambil gue ciumin wangi yang ke arah permen kopi atau straightforward kopi kok gitu. Oke, ini dia Theodoros Kalotinis Coffee Addict. My number three, gue bingung karena number 2 and number 3 ini I believe udah discontinue atau sold out, tidak diproduksi lagi. Yang nomor 1 hopefully masih ada, makanya gue taruh di nomor 1. Oke. Yang nomor 3 ini it's kind of rare, agak rare, bahkan ada orang dari luar negeri yang minta gue kirimin, sampai akhirnya gue coba keluarin beberapa mil supaya dia bisa hidup. Sampai dia minta diumpetin di dalam boneka, udah kayak gue nyelundupin apaan, tapi gue nggak mau. Gue minta tolong sama beberapa temen gue juga untuk nyelundupin ini. Ini adalah Aris Ledore Oud Luwak yang seperti ini. Judulnya aja udah Oud and Luwak. Jadi openingnya ini sangat berasa, the first spray, initial spray, langsung berasa kayak kopi luwak Aceh Gayo. Yang kayak gitu. Gue karena dulu gue penikmat kopi luwak Aceh Gayo, jadi pas lagi gue cium wangi openingnya tuh acidity-nya dapet, densitas aroma kopinya dapet. Tapi sayangnya ini
pas udah sampai stage berikutnya lebih intens di aroma oud. Walaupun jadinya aroma kopinya itu kayak membantu slightly ada ke arah gourmandnya. Cuman buat gue ini aroma kopi kayu dan yang kombinasi kayak kalau emang kayak image-nya itu adalah tukang kebon yang suka yang di hutan, yang apa ya, penjaga hutan or something gitu, yang udah biasa di hutan pakai sarung kalau di Makassar, pakai sarung bawa kampak yang keliling hutan sambil ngeroki. Tapi di sini tidak ada aroma rokoknya, cuman ya gitu sambil lewat dan bawa kopi hitam yang pekat gitu. Dan ini aroma kopinya kopi Arabica sekali. Jadi kayak gue ngerasa, this is a nice one, tapi sayang karena dia kayaknya kalau nggak salah cuman pakai coffee tincture, jadi dia nggak stay sampai terakhir gitu. Jadi cuma di openingnya aja tuh touch of coffee itu langsung berasa. Kayak gue kangen pengen nyium kopinya di sini terus dan terus. Hopefully one day gue bisa menemukan hanya part of the opening dari parfum-parfum lain. Ini adalah Oud Luwak dari Aris Ledore. Oke, yes, gue sampai diminta nyelundupin ini doh. Yang bener aja, gue udah kayak nyelundupin apa gitu, narkocoy gitu ya, disuruh masukin ke dalam boneka dong. Oke, baiklah. The next one, number 2, this is I believe juga discontinue. I'm very sorry. I'm a collector. Gue mengkoleksi wangian. Jadi ya, ada beberapa yang memang sengaja gue cari karena gue tahu bakalan rare atau bakalan discontinue atau gue susah nanti dapatnya. Itu dari niche brand dari negara tetangga, dari Malaysia, dari Ofori yang namanya Iris Macchiato, yang seperti ini. Iris Macchiato, dari namanya aja it's macchiato, oke? Aromanya itu kayak lo kalau minum macchiato. Terus ya, gue inget banget itu, gue setuju banget dengan Nico dari Nico Fractalk yang waktu gue minta tolong dia untuk dapetin ini, oke? Jadi kayak, lu cobain deh gitu, biar kita bisa ngobrol hayu. Dan pada saat dia cobain, wanginya tuh kayak bener-bener yang wangi kopi, macchiato, dengan kayak yang udah, kayak kalau lo ketumpahan, yes, ini kata-katanya Nico, jadi dia kayak lo ketumpahan macchiato, ketumpahan kopi di Starbucks gitu loh. Yes, aroma itu kayak lo diguyur kopi, diguyur macchiato. Cuman kalau menurut gue, selain itu habis lo diguyur, terus baju lo tuh penuh dengan susu dan aroma kopi yang intens, double shot gitu ya. Terus habis itu bajunya lo buka, lo simpan sampai kering, jadi agak aromanya tuh agak Irish, agak ada dusty-nya gitu, agak slightly powdery gitu. Jadi nggak yang langsung boom, langsung kayak wangi macchiato, tapi ini lebih kayak sudah ada dusty dari Irishnya, agak powdery. Jadi kayak ya wanginya itu enak banget. Cuman memang cuman memang wanginya sangat-sangat edible gourmand yang kayak lu pengen minum tuh, yang milky, creamy, yang blend antara kopi dan susunya tuh endul gitu. Jadi ya kayak pengen lu seruput, wanginya tuh kayak lu pengen seruput, kayak aduh sayang spoil kena baju gitu. Yes, ini adalah Ofori Irish Macchiato, oke? Sorry banget kalau angle dan yes baju gue udah beda karena ini di videoin di hari berikutnya. Jadi gue lupa untuk mention justru yang nomor 1 ya siapa gitu, oke? Untuk list gue yang wangi kopi, parfum ke arah note coffee atau accord coffee, ada yang bilang it's a note, ada yang bilang it's a accord, ya well ini adalah parfum wangi kopi yang nomor 1 di koleksi gue, yaitu dari Floral Street. Ilang espresso itu bunga kantil I believe, yang bunganya kuning, terus habis itu ya creamy wanginya dan bertemu dengan wangi espresso. Wanginya enak banget, wanginya sangat-sangat unik. Jadi buat gue ini cocok untuk menjadi nomor 1. Kekurangannya dari parfum dari Floral Street itu adalah tutupnya yang ngeselin, yang B banget, cuman kayak gini. So selain itu wangi-wanginya unik-unik, termasuk ilang espresso ini yang menurut gue wangi kopinya cukup dominan, cukup prominent, cukup nampol, dan juga terblend dengan baik dengan wangi bunga hilang-hilang. Dan ini masih nggak terlalu serare itu dibandingin dengan Iris Macchiato dari Ofori. So ini gue jadikan nomor 1, Floral Street ilang espresso. Oke, yes, itu dia 10 wewangian
dan satu honorable mention karena gue nggak punya, yang aromanya aroma coffee di koleksi gue. Nah, kalau emang lo punya rekomendasi atau ada yang gue lupa sebut atau mungkin ada di koleksi gue tapi gue lupa, just let me know di kolom komen. Kalau emang lo punya kayak, oh ini aroma kopi kak, oh gue pernah nyoba wangi kopi yang kayak gini, just let me know di kolom komen. Oke, thank you so much for watching. Bye.